Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semuanya, masih semangat? Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Mohon untuk salah satu siswa memimpin doa. Silakan. Kita belajar berdoa. Baiklah, untuk mengawali pelajaran ini saya akan menanyakan pelajaran-pelajaran yang sudah terlewat. Pelajaran yang video pertama apa kemarin? Judulnya? Ayo bareng-bareng. Apa? Oh ya, saya akan bertanya. Quran surat apa yang menerangkan tentang minuman keras? Ayo, angkat tangan. Yang keras. Quran surat Al-Maidah. Quran surat Al-Maidah ayat. Oh baiklah. Kalau begitu kita akan melanjutkan absensi ya. Aulia Rahma. Aulia Rahma hadir? Hadir. Bunga Citra Lestari. Dewi Permatasari. Melani Aprilia. Ratnasari Ningsih. Brunita Ferdianti. Kok tidak Ayu Lestari? Tidak. Ya baiklah, berarti satu yang hadir. Untuk menuju pelajaran yang selanjutnya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi sekarang kita membahas tentang beriman kepada kitab Allah. Peta konsepnya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Tempatnya diturunkan yaitu di Mesir untuk Bani Israel. Berisi 8 larangan dan 2 perintah. Nah itu penting untuk nanti dicatat di buku. Nanti kalau ada pertanyaan terakhir bisa. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian diturunkan di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, tempat diturunkannya di Yerusalem. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, tempat diturunkannya yaitu di kota Mekah dan Madinah. Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk dan penuntun umat manusia. Jadi itu adalah poinnya dari kenapa kita beriman kepada kitab Allah, yaitu Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntun umat manusia. Kemudian iman artinya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan beberapa iman kepada
kepada kitab Allah artinya mempercayai kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuannya yaitu kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian kandungan kitab-kitab Allah yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat berisi tentang akidah tauhid dan hukum-hukum syar'i untuk terkenal 10 perintah Tuhan, yaitu yang pertama jangan ada padamu Allah lain di hadiratku. Kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhanmu Allah. Nah, itu ada di video pembelajaran yang nanti kamu akan lihat. Kandungan kitab-kitab Allah dalam kitab Al-Quran, yang pertama yaitu tauhid, yang kedua syariah berisi hukum-hukum Allah, yang ketiga akhlak yakni tentang pedoman akhlak, yang keempat adalah ibadah yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah, yang kelima muamalah, yang keenam sejarah, yang tujuh wa'ad dan wa'id yaitu janji-janji Allah, dan suhuf-suhuf yang diturunkan yaitu suhuf artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Sampai di sini persiapkan untuk jawabannya ya. Satu-satu. Nanti ada tangan yang saya tunjuk nanti menjawab. Saya tunjuk yang enggak. Kitab Injil diturunkan kepada titik-titik. Salah. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Kita Taurat. Di sini dulu. Kita Zabur. Nabi Musa. Kita Al-Quran. Baiklah. Berarti sudah paham ya? Nanti itu akan muncul di ujian semester atau ulangan tengah semester. Kemudian cara-cara beriman kepada kitab Allah, yang pertama beriman dan meyakini bahwa kitab suci tersebut diturunkan dari Allah. Yang kedua, mempercayai nama kitab suci yang diketahui. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Sikap orang yang beriman kepada kitab Allah yaitu manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupan mereka tidak sombong. Kedua, orang mengimani kitab Allah dapat belajar dari orang yang hidup. Tiga, orang-orang yang mengamalkan kitab terlihat dari sikap keseharian yaitu jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Sikap orang yang mencintai Al-Quran yaitu selalu membaca Al-Quran secara rutin. Yang kedua, memahami isi Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik,
baiklah, itu tadi adalah materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya yaitu kenapa kita beriman kepada kitab Allah, yaitu manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Baiklah, pertemuan kali ini kita tutupkan di sini saja. Untuk menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan yang mau mungkin dimulai. Kita berdoa. Baiklah, kita akhiri pelajaran kali ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.